Basically, kedatangan Tim Cook kemarin itu secara tidak langsung bilang Indonesia belum siap. CEO Apple, Tim Cook menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan membahas investasi sekitar 1,6 triliun rupiah, bangun pabrik dan Apple Store di tanah air. Sebenarnya gue lumayan sedih ya, yang banyak orang ngerasa kayak Apple, Tim Cook, CEO-nya sampai datang ke Indonesia, ketemu sama Pak Presiden, Pak Jokowi, bilang udah komit mau invest 1,6 triliun rupiah. Semua orang tuh udah kayak tepuk tangan nih. Itu tuh udah kayak good news. Pada ngira itu buat ngebuka official store di Indonesia, berharap bisa beli iPhone dengan harga yang lebih murah. Dan yang gue bingung, banyak banget news-news atau content creator lain itu belum ngeliput topik yang mau gue bahas hari ini. Karena riset yang gue lakuin untuk cari tahu sebenarnya Apple tuh ngapain sih di Indonesia, itu tuh lumayan dalam. Dan itu gue sampai lihat data-data negara sebelah dan baca beberapa corporate actionnya Apple untuk ngertiin kenapa basically kedatangan Tim Cook kemarin itu secara tidak langsung bilang Indonesia belum siap. Dan kalau kalian warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia, kalian harus tahu cerita ini. Kalau perusahaan sekelas Apple ngerasa negara kita belum siap, ya berarti kita belum siap nih. Cuma biar kalian ngerti konteksnya, pertama kalian harus ngerti yang namanya TKDN, yang namanya tingkat komponen dalam negeri. Jadi salah satu persyaratan di Indonesia, kalau misalnya kita mau impor atau perusahaan global mau jualan barangnya resmi di negara kita, harus comply yang namanya TKDN. Jadi barang-barang itu tuh harus ada sekian persentase komponen yang dibuat atau dikonstruksi atau bahan bakunya apapun itu dari Indonesia. Tujuannya sebenarnya negara kita tuh pengen ngejagain biar kita tuh nggak bergantung sama impor terus. Tapi gue pikir dong ya, Apple kan basically nggak ada pabrik di Indonesia, tapi kok bisa lolos-lolos saja? Nah ternyata salah satu syarat TKDN itu bukan dalam bentuk jasa atau bahan baku doang nih. Tapi kalau misalnya perusahaan global itu berinvestasi di Indonesia untuk pengembangan dan teman-temannya, itu bisa masuk persyaratannya. Dan ini berlaku di smartphone 4G sampai 5G yang sekarang minimal 35% nilainya. Kalau dulu HP-HP 3G itu semuanya bisa diimpor bebas. Ini tuh kayak analoginya gini, misalnya kita mau sedekah ke orang, di dalam dompet kita tuh ada 10.000 dan kita keluarin 10.000, nah itu baru bagus. Artinya kita benar-benar ikhlas untuk kasih sedekah itu. Tapi kalau misalnya di dompet kita ada 1 juta, terus ada tertera di sana minimum kalau sedekah harus 5.000, kita keluarin 5.000, itu bagus atau enggak? Ya ini berdasarkan pemahaman masing-masing ya. Cuma pas Apple mau comply TKDN mereka, tertuang di pasal 36 ayat 2, investasi yang senilai 550 miliar sampai 700 miliar bisa dapat TKDN 30% yang waktu itu persyaratannya. Dan waktu itu Apple invest sekitar 586 miliar untuk pusat pengembangan atau Apple Developer Academy. Jadi bisa dibilang mereka invest ke kita itu bare minimum biar mereka bisa jualan barang di Indonesia. Yang kalau dipikir-pikir itu hal bagus apa hal buruk nih? Karena kalau smartphone provider lainnya, kita ngomong Samsung, Huawei, Xiaomi, sampai Oppo ya, mereka tuh ngebangun pabrik di Indonesia, emang konstruksi dan manufaktur, ngebuka banyak lapangan pekerjaan sampai terjadinya transfer knowledge biar warga-warga kita tuh makin pintar. Tapi karena Apple lewat jalur inovasi, cukup ngebangun Apple Developer Academy, mereka bisa comply TKDN dan jualan barangnya di Indonesia. Nah simpelnya itu tuh nggak banyak orang ngerti. Dan benar, angka 1,6 triliun itu fokus utamanya untuk pengembangan Apple Developer Academy yang ada di 4 lokasi. Walaupun niatnya bilang mau invest pusat AI di Solo, IKN, cuma itu fakta satu realita yang harus ditelan. Kenapa Apple ke Indonesia? Karena kalau dibanding sama negara tetangga kita, Vietnam, Apple tuh udah invest sampai 200-an triliun rupiah buat bikin pusat manufaktur di sana. Pertanyaannya kenapa nggak di Indonesia? Jadi kita masuk ke chapter 1. Indonesia belum siap. Dan kita balik lagi lihat dari data ya. Kalau kita lihat dari data 2023, jumlah smartphone yang diimpor ke Indonesia, 85%-nya itu produk Apple, sekitar 2,8 juta, yang angkanya sekitar 30-an triliun rupiah. Kalau sekilas kita lihat, wah itu gede banget. Nggak mungkin Apple nggak mau keluarin semua barangnya di Indonesia. Harusnya mereka invest banyak di Indonesia. Kenyataannya untuk perusahaan sebesar Apple, data yang gue punya ya, kontribusi ke pendapatannya Apple di Indonesia itu tuh super kecil. Seluruh Asia Pasifik aja itu cuma 8% dari kontribusi pendapatan Apple. Apalagi Indonesia yang notabene, mayoritas dari warga kita itu kategori middle to low. Jadi mereka emang nggak bisa beli produk Apple. Dan kalau misalnya kita mau mikir otak bisnis ya, intinya kalau sebagai perusahaan, mau profitnya tuh naik terus. Cara untuk naikin profit ada 2 cara, naikin pendapatannya atau nggak nurunin cost-nya. Kalau naikin pendapatan, ya belum kelihatan sebenarnya Indonesia tuh marketnya masih kecil banget untuk Apple. Kalau untuk nurunin cost-nya, Indonesia baru make sense. Makanya orang bertanya-tanya, kenapa nggak buka pabrik di Indonesia? Labornya masih murah, lahannya gede, sumber daya alamnya banyak. Dan ini yang sebenarnya bikin sedih. Di 2016, sebenarnya Apple udah mau consider mau buka pabrik di Indonesia. Waktu itu sempat batal dan salah satu syaratnya Tim Cook itu bilang, benerin dulu nih tambangan ilegal di Indonesia. Dan ini nyangkut sama kasus yang kemarin viral, yaitu timah. Timah itu bahan yang dipakai sama Apple untuk banyak banget komponen-komponen mereka. Dan kalau kalian ngerti, Apple tuh udah bikin janji atau pledge di tahun 2030 mereka tuh net zero carbon. Kalau misalnya mereka bikin pabrik di Indonesia, gara-gara pertambangan ilegal
ratusan triliun kerugian lingkungannya, itu tuh nggak bisa dijalanin sama Apple. Mereka malah terhambat 2030 plan-nya. Jadi ujung-ujungnya mereka cuma kompromi dengan yang bare minimum. Di tahun 2018 mereka invest di Apple Developer Academy. Ya tujuannya biar bisa comply TKDN dari jalur inovasi. Kenapa ini bisa terjadi di Vietnam? Yes, total nilai investasinya itu 256 triliun rupiah. Dan udah punya official online store di sana. Kalau di Indonesia kan kita tetap lewat third party store, misalnya kayak iBox, Digimap, Erafone, yaitu reseller bukan official store dari Apple. Padahal kan kalau kita ngomong tentang warga-warga di Indo, masyarakatnya banyak, sumber dayanya banyak, kenapa nggak buka pabrik di Indo, malah bukanya di Vietnam? Jadi bisa dibilang 1,6 triliun itu sebenarnya uang super duper receh. Ya bisa dibilang bahkan di artikel ini ya, itu tuh strategi jenius/licik yang bikin sedih tentang negara kita sendiri. Sesimpel kayak ini, kenapa Indonesia belum siap? Poin nomor satunya, bayangin untuk bikin smartphone ada 360 komponen. Di Vietnam, di dalam negaranya sendiri, mereka bisa membuat 72 dari 360 komponen itu. Itu benar-benar pure dari produsen domestik mereka. Kalau di Indonesia, tebak kira-kira berapa? Cuma 2. Kalau misalnya buka pabrik di Indonesia, basically cuma 2 yang bisa diproduksi lokal, sisanya ujung-ujungnya harus impor anyway. Safe to say kita belum siap. Poin kedua, itu sebenarnya alasan geografis. Jarak Indonesia, negara kita nih, ke area supply chain utama Apple di Asia Timur, itu tuh juga jauh lebih jauh dibanding Vietnam. Otomatis biaya ship